Halo semuanya, kembali lagi di channel Mang Kinoi tentunya. Nah, kali ini saya akan share cara membuat mie telur yang enak ini ya, apalagi dengan perpaduan rasa daging rendang yang begitu nikmat. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan juga memberikan informasi seputar kuliner menarik lainnya. Oke, di sini saya telah siapkan beberapa bahan yang akan digunakan untuk membuat mie telur ini ya. Nah, yang pertama ini ada Indomie rasa rendang. Selanjutnya ada daging sapi asap, ada sosis ayam, ada bawang bombay dan bawang putih yang telah dicincang, ada daun seledri dan juga daun bawang. Nah, selanjutnya ada tepung tapioka dan juga 2 butir telur ya. Nah, jadi ini saja bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat mie telur ini. Kali ini saya akan rebus terlebih dahulu mie indominya ya ke panci yang sudah dipanaskan tentunya. Kita rebus kurang lebih selama 2 menit. Tunggu beberapa saat hingga mie yang kita rebus ini benar-benar matang ya. Nah, dicek terlebih dahulu apakah sudah matang atau belum. Nah, ini mie-nya sebentar lagi akan segera matang ya teman-teman. Kita cek lagi. Nah, sudah matang. Lalu saya akan angkat dan juga ditiriskan terlebih dahulu ya mie yang sudah direbus ini. Ini sudah matang. Lalu saya angkat seperti ini. Nah, kita tiriskan terlebih dahulu untuk digunakan membuat mie telur ini ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan teflon berukuran kecil saja. Lalu tambahkan sedikit minyak untuk menumis bawang bombay dan juga bawang putih yang sudah dicincang barusan ya. Nah, hati-hati, perlu diperhatikan ini menggunakan api sedang saja ya, atau api kecil saja. Saya hanya menumisnya ini setengah matang saja, sebelum nanti akan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya dalam satu wadah untuk membuat mie telur ini ya. Nah, saya goyang-goyang secara perlahan biar matangnya bisa merata seperti ini. Dan ini hanya setengah matang saja, jadi menumisnya tidak terlalu matang. Nah teman-teman, jika bawang putih dan juga bawang bombaynya sudah terlihat warnanya agak berbeda, warnanya sedikit kekuningan, ini bisa kita angkat ya, karena hanya setengah matang saja untuk digunakan membuat mie telur ini ya. Nah, sudah selesai. Oke, proses selanjutnya saya sudah menyiapkan satu wadah dan dimasukkan mie yang sudah direbus barusannya. Lalu saya tambahkan potongan bawang daun dan saya tambahkan daging sapi asap yang sudah direbus terlebih dahulu, dan juga sosis ayam saya masukkan dalam wadah ini. Lalu ditambahkan lagi daun seledri. Nah, ini hanya opsional saja, jika teman-teman tidak menggunakan juga boleh. Kemudian tadi bawang putih dan juga bawang bombay yang sudah dihaluskan ya, dan sudah ditumis. Lalu dimasukkan tepung tapioka. Dan juga saya sudah siapkan telur. Nah, kita masukkan juga ke dalam satu wadah ini. Cukup 2 telur saja. Kemudian ini bumbu indominya dimasukkan dalam satu wadah. Bumbu indomie rasa rendang tentunya. Nah, kalau ini saya hanya opsional saja, ditambahkan sedikit tepung panir kuning ya, agar terasa lebih renyah juga.
Nah, ini hanya opsional saja ya teman-teman, tepung panirnya. Kemudian tambahkan sedikit air kaldu. Nah, di sini saya menggunakan air kaldu dari rebusan sayuran seperti wortel, bawang daun, bawang putih, bawang bombay, seledri, dan juga pala ya. Nah, jika semua bahan sudah tercampur dalam satu wadah ini, lalu diaduk-aduk ya, supaya semua bahannya ini bisa tercampur rata sebelum nanti akan kita goreng. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit kecap agar terasa manis rasanya. Nah, kemudian diaduk-aduk lagi supaya merata ya. Jika sudah diaduk-aduk seperti ini dan juga sudah merata, lalu siapkan teflon serta sedikit tambahkan minyak pada teflon. Jangan lupa nyalakan api kompornya ini menggunakan api sedang atau kecil saja ya, supaya pada saat mie telurnya digoreng nanti tidak terlalu gosong ya teman-teman, dan juga biar matangnya bisa merata dari bagian luar hingga dalam. Nah, sudah dimasukkan ke dalam teflon mie telurnya, lalu diratakan seperti ini ya teman-teman. Nah, diratakan seperti ini supaya lebar dan juga matangnya bisa merata dari luar hingga dalam. Nah, ditekan-tekan seperti ini dan juga dilebarkan secara perlahan ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita tunggu sejenak hingga bagian bawah mie telurnya ini matang dengan baik ya teman-teman. Dan juga kita sering cek bagian bawahnya sudah matang atau belum ya, jangan sampai kelewat gosong ya. Kemudian saya goyang-goyang secara perlahan teflonnya supaya mie telurnya ini tidak lengket atau menempel ya. Nah, saya tambahkan sedikit taburan daun parsley dan juga sedikit taburan biji wijen ya, supaya menambahkan rasa yang enak dan juga nikmat tentunya. Apalagi ditambahkan biji wijen ini, kita bisa cium wanginya juga harum. Oke, saya cek dulu ya bagian bawahnya sudah matang atau belum. Ternyata belum, sebentar lagi menuju matang. Nah, saya diamkan sejenak agar benar-benar bagian bawahnya ini matang ya. Nah, ini kelihatannya sudah mulai matang ya teman-teman. Lalu saya akan balikan untuk mematangkan bagian atasnya. Nah, ini saya akan balikan. 1, 2, 3 ya. Nah, oke, sekarang saya akan tunggu beberapa saat hingga bagian atas yang berada di bawahnya ini benar-benar matang tentunya. Dan juga perlu diperhatikan ya teman-teman, api di bawah kompornya ini harus tetap menggunakan api yang kecil agar matangnya ini bisa merata ke seluruh bagian mie telurnya. Nah, kita tunggu lagi ya beberapa saat teman-teman, supaya bagian bawahnya ini benar-benar matang secara sempurna ya. Oke, mie telurnya ini sudah matang ya teman-teman. Lalu saya akan simpan di cutting board atau talenan seperti ini. Nah, kemudian saya akan potong mie telur ini menjadi 8 bagian agar mudah pada saat disajikan di atas piring tentunya. Nah, di sini akan saya potong menjadi 8 bagian menggunakan alat pemotong seperti ini ya. Kemudian ini sedang saya potong menjadi 8 bagian ya teman-teman. Oke, sudah selesai saya potong. Kemudian akan saya sajikan di atas piring ya. Sekarang saya akan sajikan di atas piring seperti ini. Nah, ini hanya opsional saja biar tampilannya lebih menarik ya teman-teman. Di sini saya menggunakan selembar daun selada saja. Lalu saya susun hingga menjadi 4 baris ya.
Nah, saya susun seperti ini mie telurnya. Nah, sudah selesai disusun mie telurnya, kemudian saya tambahkan daun parsley di tengahnya. Hanya sedikit saja supaya mempercantik tampilan tentunya. Lalu saya tambahkan saus sambal ya, seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan mie telur yang sudah saya buat. Tentunya ini sangat enak, apalagi ditambahkan dengan rasa rendang yang begitu nikmat. Jika teman-teman ingin mencobanya di rumah, boleh ikuti tutorial atau cara yang telah saya bagikan di video ini ya. Dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment video ini ya. Terima kasih.